betul-betul hakikatnya ada illallah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga bahwa meskipun itu ya, yang Allah Subhanahu wa taala disifati dengan segala kesempurnaan, tiada batas dalam kesempurnaan, yang tidak ada pengetahuan kecuali hanya apa yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri. Bahwa munazzihun an kulli naqsin, dan kita mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala kekurangan, wa munfaridun bil milki, dan bersendirian ya. Hanya Allah saja yang mempunyai kepemilikan mutlak. Wa tadbiri wahidun, wa tadbir bil milki wa takbir, kepemilikan dan kepengurusan alam semesta. Wahidun fi dzatihi wa sifatihi wa af'alihi, satu tunggal ya, di dalam zatnya, sifatnya, dan juga perbuatan-perbuatannya. Wa anna Muhammadan, dan kita mengakui bahwasanya Nabi Muhammad, yaitu Ibnu Abdillah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf, Rasulullah, itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, yang pengutusan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menyeluruh ke segenap alam. Sampai dikatakan di dalam keterangannya, qala al-Bajuri wa qad dzakara ba'dhum anna min tamamil iman ayataqidal insan annahu lam yajtami fi ahadin minal mahasin ad-dhahirah wal batinah misla ma ajma'a fihi sallallahu alaihi wasallam. Karena kesempurnaan dari bi'sahnya yang menyeluruh dari semenjak Nabi Adam alaihissalam sampai manusia terakhir yang akan diberi kehidupan oleh Allah SWT sebelum hari kiamat, dan alam semesta dari langit sab-7, bumi lapis 7, dan segala yang ada di alam semesta ini, termasuk para malaikat, hewan, dan juga barang yang kita anggap jamid ya, barang yang kita anggap mati, yaitu seperti pasir, batu, dan bangunan-bangunan yang itu jamid, maka termasuk di dalamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus untuk mereka. Maka disebutkan dalam satu ayat ya, bahwa pengutusan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah rahmatan lil alamin. Maka kata Imam Al-Bajuri, tidak sempurna iman seseorang kalau belum meyakini bahwa segala kesempurnaan berkumpul pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan semua kebaikannya, baik yang zahir maupun yang batin. Maka dalam satu hadis juga disampaikan ya, bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam ahsanu khalqan wa khuluqan, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sebaik-baik khalqan ya, ciptaan, wa khuluqan, dan apa yang menghiasi dari pribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai kalaulah ada perbandingan yang menyatakan seberapa besar persentase perbandingan antara ketampanan dalam tanda kutip ya, Nabi Yusuf alaihissalam berbanding dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita katakan la nufarriqu baina ahadim mir rusulih, kita tidak membedakan antara para utusan dan nabi-nabi Allah, sebagaimana kita tidak membedakan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Akan tetapi sudah menjadi kesepakatan dan juga pengetahuan secara umum, tidak ada penciptaan dan segala kebagusan yang ada di alam semesta ini melebihi kebagusan dan kesempurnaan penciptaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila seorang yang paling tampan sekalipun disejajarkan ya, didudukkan bersanding dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak akan ada yang pernah mengungguli ya, melebihi ketampanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan dalam satu makalah, perkataan dari keterangan ulama, kalau Nabi Yusuf pun disanding dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada 50%-nya. Itu dari mukjizat Nabi itu tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek. Tapi orang yang paling tinggi ketika duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak lebih tinggi dari Nabi. Kalau ada orang yang tampan, dipuji dengan semua kesempurnaan ciptaan ketampanannya tadi oleh Subhanahu wa taala ya, sebagaimana
ada seorang pemuda dari Madinah yang masyhur, namanya siapa Pak? Yang diutus ke Madinah pertama kali, sahabat Muhajirin yang diutus ke Madinah pertama kali. Itu kalau dia lewat, itu ceritanya hampir mirip dengan Nabi Sulaiman itu ya. Ketika dia lewat, para gadis itu mengintip dari jendela-jendela rumah mereka karena daya tarik yang luar biasa. Nah, Pak Yam lewat kan mesti disambiti ya. Tapi kalau saya kok nanya lupa ya. Ayo diingatkan siapa yang pertama kali diutus ke Madinah? Sahabat muda dari golongan Muhajirin. Masa ora harus kelingan iki sampai sebenarnya ya. Maka ketika beliau ya radhiyallahu anhu disejajarkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketampanannya ya tidak lebih dari tampannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada akhlak yang paling sempurna pada kalangan Nabi dan Rasul, juga pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pokoknya cah kaya, aku ngerti itu lali. Mus'ab, kok Mus'ab? Bukan Mus'ab. Pemuda ya, pemuda yang pertama kali juga. Yang pertama dakwah ke Madinah itu Abdullah bin Umi Maktum sama satu ini namanya saya lupa ya. Itu sampai ibunya puasa berhari-hari ya untuk demo ya supaya anaknya tadi kembali kepada agama nenek moyangnya. Tetapi kata beliau radhiyallahu anhu, kalaupun ya ibu meninggal dalam kondisi ya tidak makan dan minum, dia tidak akan pernah meninggalkan keislamannya. Subhanallah, lupa. Ya tadi, maka ketika kita tidak meyakini kesempurnaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak dianggap sempurna iman kita. Termasuk dalam yakin kepada keesaan Allah, la ma'budu bihaqqin maujudun illallah, tidak ada yang patut diibadahi dengan hak yang memang hakikatnya ada, yaitu Allah. Maka kita harus meyakini, fayajibu, maka kita wajib lillahi bagi Allah Subhanahu wa taala al-wujud ya, sifat yang 20 yang akan kita sampaikan nanti di bab iman insyaallah, yang itu merupakan pengetahuan wajib bagi mukallaf. Ya. Jadi kenapa kemarin kita sampaikan, kita nanti akan bahas sifat 20 yang itu notabene adalah pemahaman dari madhab akidah Imam Asy'ari, karena kita ambil dari beberapa literasi, tidak ada seorang yang mengkodifikasi bab akidah kecuali Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, setelahnya Abu Mansur Al-Maturidi. Yang keduanya menisbatkan ilmunya kepada ahlul hadis, dalam hal ini yang paling terakhir dalam bidangnya yaitu Imam Ahmad bin Hambal, yang diperkirakan mempunyai hafalan 1 juta hadis. Dari rentetan ya keimanan, juga keilmuan, dan juga apa yang menjadi pemahaman mereka, munculnya Asy'ariyah itu bukan karena ingin ya dipandang atau mendapatkan kedudukan di dalam di dalam masyarakat pada waktu itu, akan tetapi muncul karena memang setelah terjadi fitnah pembunuhan Utsman bin Affan, maka terjadilah al-fitan, beberapa fitnah-fitnah runtutan yang menjadikan umat Islam itu terkelompok dalam keyakinan yang banyak versi akidahnya. Orang yang menuntut Utsman untuk menurunkan para pejabatnya karena banyak yang diangkat menjadi pejabat dari keluarga beliau Utsman radhiyallahu anhu, maka beberapa dari sahabat yang tidak puas demo kepada Utsman ya, menuntut keluarganya untuk digantikan orang-orang yang memang tidak dari kalangan keluarga sendiri, atau bahasa kitanya sekarang ya nepotisme begitu ya.
Tapi tidaklah Utsman bin Affan memilih beberapa dari orang keluarganya kecuali mereka mempunyai kemampuan. Nah, ini tidak menjadi kepuasan bagi beberapa orang, maka muncullah demo sampai ada yang menyusup pada waktu itu. Dulu yang diusir oleh Abu Bakar As-Siddiq dari Madinah, melarikan diri ke Basrah, kembali menyusup ke Madinah untuk memprovokasi penduduk Madinah tentang kekuasaan Utsman bin Affan. Beliau adalah Abdullah bin Sabah, tokoh Yahudi yang menyamar atau mengaku menjadi seorang Muslim. Dari hasutan beliau ini, orang ini maka beberapa orang terhasut dan meminta supaya Utsman menarik keluarganya dari beberapa kedudukan penting yang telah dipasangkan atau diberikan kepada mereka, sampai fitnah yang paling keji adalah pembunuhan Utsman bin Affan. Gitu ya. Maka dari kasus ini nanti muncul beberapa rentetan kasus setelahnya yang mana menjadikan umat Islam terkelompok-kelompok. Maka setelah Utsman bin Affan terbunuh, dipilihlah sahabat Ali radhiyallahu anhu sebagai khalifah pengganti beliau. Maka ketika pemilihan ini pun dilakukan dan disepakati oleh umat Islam, ada dari keluarga Utsman bin Affan yaitu Bani Muawiyah yang tidak membaiat sahabat Ali dikarenakan menuntut pembalasan atas terbunuhnya sahabat Utsman bin Affan. Nah, seorang Abdullah bin Sabah tadi masuk lagi ke lingkaran kekuasaan tadi, memprovokasi di kubu Ali, juga memprovokasi di kubu Muawiyah bin Abi Sufyan, sampai terjadi pertempuran. Ini singkat ceritanya seperti itu ya. Maka ketika sudah terjadi pertempuran, hampir saja Muawiyah itu dikalahkan oleh sahabat Ali radhiyallahu anhu wa karamallahu wajhah. Akan tetapi karena mampu bertahan, mampu tidak meneruskan pertempuran dalam beberapa hari, diusulkanlah untuk sulhah, perjanjian damai. Ketika diutus dari beberapa utusan yang mewakili Ali radhiyallahu anhu dan juga Muawiyah radhiyallahu anhu, maka terjadilah at-tahkim, penghakiman atas status kekhalifahan antara Ali dan Muawiyah. Maka di sini ada muncul dari beberapa kelompok yang tidak puas lagi. Yang tidak puas dengan tahkim disebut Khawarij, yang ridho dengan tahkim disebut dengan Syiah. Nah ini Pak. Khawarij siapa? Orang yang tidak setuju perdamaian antara Muawiyah dan Ali. Siapa Syiah? Orang yang mendukung Ali dengan sepenuh hati. Maka dikatakan Syiatul Ali pertamanya, yaitu orang yang mendukung partainya Ali. Nah, disebut Khawarij karena keluar dari dua belah kubu, tidak membela Muawiyah, tidak membela Ali karramallahu wajhah, tetapi memisahkan diri dan menganggap orang yang berkelompok dengan sahabat Muawiyah maupun Ali radhiyallahu anhuma itu menyelisihi Al-Qur'an. Nah, maka di sini muncul benih-benih Khawarij, benih-benih apa lagi? Syiah. Nah, kemudian muncul lagi Murji'ah, Mu'tazilah, Jabriyah, terus apa lagi? Batiniyah, Karomiyah, sampai kepada paham-paham yang banyak sekali. Maka di waktu banyaknya muncul akidah-akidah yang dalam tanda kutip simpang siur di antara umat Islam pada waktu itu, muncullah sosok Abu Hasan Al-Asy'ari yang beliau adalah putra dari Abu Musa Al-Asy'ari Al-Yamani radhiyallahu anhu. Yang dia sebelumnya setelah Abu Musa meninggal, ibunya menikah lagi dengan tokoh Mu'tazilah, dan selama dari dia balik sampai kira-kira 40 tahun
beliau mengadopsi cara pengambilan hukum dari Mu'tazilah. Karena Mu'tazilah ini mengedepankan akal. Nek ono hadis, nek ono Quran, kok orang mlebu akal, tolak. Tapi kalau ada Al-Quran, ada hadis yang itu masuk akal, yang diterima akal dulu, baru kemudian Al-Quran dan hadisnya. Nah, setelah melihat beberapa kasus yang ada di dalam Murji'ah, Khawarij, Syiah, terus Mu'tazilah, Jabriyah, Qadariyah dan lain sebagainya, maka Imam Hasan Abu Hasan Al-Asy'ari ini lalu cenderung kepada pemikiran ahlul hadis yang pada waktu itu diwakili oleh Imam Ahmad dan murid-murid beliau. Sampai sekarang para pengikut al-hadis ini disebut dengan madhab Athari. Ya, jadi kalau kita sering ya lihat media sosial disebut ya seseorang dengan kunyah Abu siapa, terus namanya di belakangnya dipakai Al-Athari. Karena menisbatkan madhab akidahnya kepada madhab Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi itu juga pola pikirnya sama dengan Imam Ahmad, tetapi domain dari ilmu kalam atau cara dari Mu'tazilah itu tetap dipakai, Pak. Tetapi diruntut lagi, kalau ada Al-Quran, ada Al-Hadis, ada pola pikir yang semua berkesesuaian, maka didahulukan Qurannya, didahulukan Al-Hadisnya, baru pikirannya. Kalau ada pikiran yang tidak sesuai dengan Al-Quran, tidak sesuai dengan Al-Hadis, maka pikiran ini disesuaikan dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Itu manhajnya Abu Musa Al-Asy'ari. Maka kalau ada orang sekarang mengatakan rasa sinau sifat 20 kuwi akidah syariah sesat, kon sinau meneh, Pak. Ya, jadi jangan taklid. Karena sekarang kan Pak, zaman keterbukaan. Antum buka apa aja itu kok selama kita punya kuota itu ya, Pak. Ora ada kuota yo dolan rene, Pak. Ya, selama kita punya kuota, dunia itu di genggaman kita. Mau cari informasi seperti apa dan bagaimana sudah ada di kita. Nah, maka ketika kita nanti menisbatkan kepada madhab akidah Abu Hasan Al-Asy'ari ini, tidak karena kita taklid buta dalam tanda kutip, terus melu-melunan, ya, tidak, karena kita sudah observasi. Tidak ada sanad keilmuan yang sampai kepada Rasulullah saat ini, Pak, kecuali orang-orangnya yang bersambung kepada Rasul itu rata-rata bermadhab akidah Asy'ari. Sebut siapa? Al-Bukhari yang nulis Sahih Bukhari itu Syafi'i Asy'ari. Baihaqi yang mengarang kitab hadis juga Syafi'i Asy'ari. Ya, nanti ada yang Hambali Maturidi, ada yang Hambali Asy'ari, ada yang Hambali Athari. Kembalinya pada tiga ini, nggak boleh tidak, karena kembali kepada Syiah sesat, kepada Khawarij ya kesasare kadoan, mereka seperti anak panah yang meluncur dari busurnya. Kembali kepada Murji'ah, ya pasti jadi skeptis, ragu-ragu, sing bener di iki pokai. Pasti punya standar ganda. Karo kae ngono, karo ki ngene. Nah, itu Murji'ah. Nah, apalagi kepada Jabriyah dan seterusnya. Maka seluruh akidah Ahlussunnah wal Jamaah sepakat mengerucut pada tiga madhab ini, sebagaimana kepada madhab fikih mengerucut pada madhab yang empat. Madhab itu apa sih, Pak? Cara mengambil kesimpulan, itu namanya madhab. Jadi kalau ada orang mengatakan pilih pelu Kanjeng Nabi po melu madhab, berarti wong rak sinau iki, Pak. Lah isone ngerti piye Kanjeng Nabi ini, itu yang paling mudah dengan bermadhab begitu. Dan semua jenis ilmu itu ada madhabnya. Sampai ilmu bahasa, nahwu, shorob itu ada madhabnya, Pak. Madhab Basrah, madhab Baghdad, madhab Sibaweh, semua pakai madhab.
Nah ini ya, maka jangan a priori dengan yang namanya madhab, begitu ya kira-kira. Maka ketika kita meyakini Allah Subhanahu wa taala ya sebagai satu-satunya yang berhak untuk diibadahi, yang hakikatnya ada, karena selain Allah Subhanahu wa taala itu apa Pak? Mungkin namanya. Selain Allah itu mungkin, bisa ada, bisa tidak. Maka Allah itu wajib adanya. Kalau tidak ada Allah berarti tidak ada alam semesta. Kalau ada alam semesta berarti harus ada Allah. Karena alam semesta termasuk orang, hewan, tumbuh-tumbuhan dan benda-benda, semuanya yang ada alam semesta ini itu adalah makhluk. Dan bagi makhluk wajib ada yang menciptakan. Maka kita wajib mengakui Allah sebagai makhluk. Dan selain Allah, berbalik ya, kita harus meyakini Allah itu Al-Khaliq, Sang Pencipta. Dan selain Allah semuanya makhluk. Nah nanti ada pembahasan di beberapa titik ya, antara sifat dan juga Al-Quran. Al-Quran itu kalamullah yang makhluk atau bukan makhluk. Terus ada kata-kata di dalam Al-Quran ya dua. Terus Allah mendengar, melihat, mengawasi. Nah itu termasuk organ atau sifat. Nah ini nanti dibahas Pak. Dan saya sudah mengikuti beberapa tahun terakhir ini, tidak ada hujah yang paling eksis di antara madhab-madhab akidah kecuali madhab 3 ini yang memang disepakati Ahlus Sunnah. Jadi melu debat sih ya, melu ngrungokke ora melu debat, melu ngrungokke debat. Nanti ketika memang hujahnya bukan hujah yang balighah, hujahnya bukan hujah yang betul-betul fak, dia pasti akan cacat di titik tertentu. Nek ngeyel kabeh ngeyel Pak. Cuman nanti yang membuktikan itu adalah keilmiahan. Nah, bagaimana kita meyakini bahwa itu Allah itu Al-Khaliq? Karena tanpa yang mencipta, semua yang ada di alam semesta ini tidak akan pernah ada. Maka kita wajib meyakini bagi Allah Subhanahu wa taala sifat wujud. Allah bersifat wajib adanya. Ya. Kalau Allah bersifat wajib adanya, maka harus punya sifat juga qidam yang terdahulu, yang awalnya tidak bermula. Qidam itu terdepan, yang awalnya tidak bermula itu qidam. Nek ana sing luwih dhisik saka Gusti Allah, berarti Allah nomor loro, ndak bisa ini. Ya, maka harus qidam, harus terdepan. Juga bako itu yang akhir tanpa ada batas akhirnya. Sabda dari Allah Subhanahu wa taala, kullu man 'alaiha fan. Ya, semua yang ada di alam semesta ini pasti akan rusak, pasti akan sirna, pasti ada masanya. Kecuali Allah, maka Allah itu bako, kekal, yang dia terakhir tanpa batas akhirnya. Kalau dibatasi berarti Allah sama dengan benda. Ya, Allah maujud yang mukhalafatu lil hawadis. Apa mukhalafatu lil hawadis ini? Berbeda dengan makhluk, maka Allah wajib ada. Allah wajib yang paling awal dan Allah wajib kekal. Dan sifat ya yang menyelisihi dari semua makhluknya itu ada 4 Pak. Apa itu? Diam, bergerak, terus ada, tiada. Kalau ada benda atau makhluk yang mempunyai sifat ini pasti makhluk Pak. Ada sesuatu yang mempunyai sifat ini pasti dia makhluk. Ya, maune ra ono kok dadi ono, berarti digawe kuwi. Maune ono kok rusak, ora bakal Gusti Allah rusak. Ya. Diam itu menempati ruang dan waktu. Allah tidak butuh ruang, Allah tidak butuh waktu. Allah lah yang menciptakan ruang, Allah yang menciptakan waktu. Maka
qiyamuhu binafsihi, Allah tidak butuh kepada yang lain dan dia berdiri sendiri independen karena yang menciptakan seluruhnya adalah Allah. Maka kalau ada orang yang mengatakan yo nek ora ono wektune, ra ono panggonane, berarti ora ono. Dia membicarakan makhluk, Pak. Ya, nanti di bahasan istiwa kita nanti coba antum agak apa ya, ojo nyekrol sing macam-macam lah, pokoknya sing ilmu-ilmu aja ya. Babakan istiwa itu nanti dilihat beberapa pendapat dari saudara-saudara kita yang bukan ahli sunnah dan yang termasuk ahli sunnah. Nanti kalau yang ahli sunnah pasti mengatakan Allah ada tanpa tempat, tanpa waktu. Karena sebelum ada apa-apa Allah itu sudah ada. Kenapa ketika sudah dijadikan Allah ditempatkan dan dimasukkan ke dalam waktu tertentu? Kalau Allah ada dan eksisnya harus ada tempat dan waktu, maka bukan qiyamuhu binafsihi. Ya. Istiwa al-aras, ada yang sampai mengartikan Allah duduk sebagaimana duduknya kita di kursi itu, Pak. Oh, itu sudah tasbih tatsim itu. Ya, sudah tasbih menyerupakan dan tatsim membendakan. Padahal Allah tidak ada yang serupa, Allah bukan benda. Jadi bahasan ini sajane alon-alon. Sajane alon-alon. Karena kalau dicepetke yo responnya sepaneng ini ki, aku ngerti, Pak. Ya, responnya sepaneng ini. Karena harus ada tadi, ada pondasi. Pondasi dulu baru takrif, pengenalan. Setelah pengenalan, pendalaman, setelah pendalaman terus baru bisa mencapai status faham. Nah, ketika kita disuguhi dengan informasi yang kita tidak punya dasarnya, pondasinya, ya kita skeptis, Pak, ragu-ragu akhirnya. Sing bener kae po iki. Tapi kalau kita sudah punya pondasi, kita akan bisa bersikap, yo iki sing bener. Gitu ya kira-kira ya. Maka wajib bagi Allah nanti kita pelajari sifat 20 ya, wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, qiyamu binafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradat, terus ilmu hayat, ilmu kalam. Ya, itu yang nafsiyah sama sulbiyah. Kita nanti akan pelan-pelan pelajari sifat wajib. Bukan kita membatasi sifat Allah hanya 20 ya, catat ini. Tetapi 20 ini wajib bagi mukallaf untuk mengetahui. Karena sifat yang 20 ini yang tertera di dalam Al-Quran, yang tertera di dalam Al-Hadis. Sifatnya Allah tanpa batas, Pak. Kesempurnaannya tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah saja. Maka ketika Allah mengabarkan dan kita mendapat informasi tadi, kita menjadi wajib untuk mengetahui. Begitu ya bahasanya ya. Jadi asyhadu alla ilaha illallah, kita yakin menyaksikan bahwa tidak ada yang patut disembah kecuali Allah dengan kesempurnaan sifat dan menafikan kekurangan dan keyakinan bahwa hanya Allah lah yang memiliki dan mengurus semua alam semesta, dan juga Allah tunggal di dalam zat, sifat dan perbuatannya, maka kita akan sempurna di dalam bersahadat tadi. Kenapa dulu orang-orang ya Mekah, orang-orang Madinah tidak ada pelajaran akidah, Pak? Karena otomatis mereka sudah paham dengan bahasa keseharian mereka. Ya. Nek ora wong Kaliwungu kon omong-omongan go bahasa Kaliwungu kuwi ora paham, Pak. Sampai pada nanti titik lah yo tak rewangi. Nah, tak rewangi itu orang-orang umum ya. Kalau orang Kaliwungu kan lah yo di lampu. Nek orang Kaliwungu ora ngerti, Pak. Ya, di lampu apa? Keroyo-royo ya, dibela-belain. Ora ono. Ya, maka ada kata-kata khusus ya, yang itu menjadi pemahaman di wilayah-wilayah tertentu. Maka orang Arab tidak perlu diajari ya. Tidak perlu diajari ketika mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, maka mereka menolak karena tahu karena illallah itu
menafikan semua yang dianggap ya, Tuhan tadi. Itu otomatis nanti. Nah, maka seperti itu ya. Dan kita harus yakin ya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, dan ini yang membedakan antara muslim dan kafir. Kafir itu apa? Musyrik, ateis, ini nggak usah dibicarakan. Terus Yahudi, Nasrani, ini yang kita singgung. Kenapa? Dua golongan ini mengakui keesaan atau ketuhanan Allah, tapi menolak kenabian Nabi Muhammad SAW. Ketika Huyai bin Akhtab, bapak dari Ummul Mukminin ya, Sofiyah radhiyallahu anha, melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama pamannya, dia yakin ini Nabi. Ketika ditanya oleh saudaranya, gimana nih, kita kabarkan enggak kepada umat kita? Apa kata dia? Jangan. Karena dia bukan dari Bani Israel. Cuman itu saja, Pak. Kalau Nabi Muhammad SAW kok dari nasab Bani Israel, wis otomatis itu mereka pasti, Pak, dari golongan Yahudi dan Nasrani, otomatis mengakui kenabian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Allah bikin fitnah seperti itu memang untuk menguji keimanan orang-orang pada masa beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka digariskan atas nasab beliau tidak dari Ishak tetapi dari Ismail. Maka orang-orang heboh itu ahli nasab. Ono ning Mekah anak turun Nabi Ibrahim, ya kan? Maka turun ayat di situ makom Ibrahim. Dulu Nabi Ibrahim pernah singgah di Ka'bah. Kalau nggak percaya, itu ada batu pijakannya yang tepatnya kaki kanjeng Nabi Ibrahim itu masih diabadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai sekarang. Bukti supaya orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi tidak ingkar kepada kenabian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Gara-gara tadi ya egoismenya, gara-gara kefanatikan kepada golongannya, mereka tidak mau mengakui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam gara-gara tidak dari klan Yahuda tadi. Nah ini ya, makanya kalau ada seorang yang Nasrani, ar-rasihuna fil ilmi, dalam beberapa surat ya, Al-Maidah ada, Al-An'am ada, orang-orang Nasrani Yahudi yang ilmunya betul-betul rasih, dia pasti mengakui kenabian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Salman Al-Farisi datang jauh-jauh dari Persia, rela menjadi budak supaya bisa datang ke Mekah, supaya apa Pak? Maaf, ke Madinah, supaya bisa melihat tanda-tanda kenabian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia budak, Pak. Ketika dia menjalankan tugas dari tuannya atau perintah dari orang lain yang mendapatkan upah, dia sengaja mendatangi majelis Nabi dan mengatakan, wahai Muhammad, karena dia belum mengakui Nabi ya, maka menyebut dengan namanya, wahai Muhammad, ini ada sedekah dari saya untuk kamu. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wahai saudara-saudaraku yang ada di majelis, ini ada rizki, silahkan dimakan. Dan Nabi tidak menyentuh sedikit pun. Maka di dalam hati Salman Al-Farisi mengatakan, inilah tandanya. Kemudian dia punya uang lagi, dan dia membawanya lagi ke depan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan, wahai Muhammad, ini ada hadiah dariku untuk engkau. Apa yang dilakukan Nabi? Maka Nabi mengatakan, wahai saudara-saudaraku yang ada di majelis, ini ada rizki, mari kita makan sama-sama. Maka Nabi ikut makan. Salman langsung tambah ya. Ini listnya tadi 3 ya, di centang 1, ini centang 2. Oh, tadi sedekah nggak mau, ini hadiah mau. Lalu yang terakhir, Nabi tahu Salman itu mengincar tanda kenabian yang ada di pundak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang seperti tai lalat, yang sebesar telur ayam. Maka Nabi ketika Salman dekat dengan beliau sengaja membuka, sehingga terlihat tanda kenabian dari khotam tadi, stempel kenabian tadi, dan Salman otomatis masuk Islam pada waktu itu. Asingnya ngerti Salman coba Pak?
pendeta. Ya. Jadi kalau Tauratnya original, Injilnya original, pasti ada informasi tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan dalam Al-Qur'an, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka orang Yahudi, orang Nasrani mengenal Nabi Muhammad sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Awake dhewe karo anak-anak dhewe itu detailnya kita tahu, Pak. Dan seperti itulah ya yang disampaikan Allah dalam Al-Quran sebagai negasi bahwa sakjane Nasrani Yahudi ngerti nek Kanjeng Nabi itu Nabi terakhir. Maka ketika mereka menolak, otomatis tidak dimasukkan dalam golongan yang selamat. Ya, maka asyhadu alla ilaha illallah, yakin dengan kesempurnaan Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, yakin dengan pengutusan kenabian dan kerasulan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sampai di poin ini mungkin ada yang perlu diulang dulu atau ditambah keterangannya sebelum kita masuk bab sholat. Cukup? Ini menunggu kita tandanya loro. Paham atau malah tak paham? Silakan pasti. Silakan ya. Dibacakan dulu. Oke, ini ada titipan pertanyaan ya, pembatal keimanan, nawaqidul iman memang ada. Jadi tidak setiap orang yang meyakini adanya Allah dan meyakini bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusannya, dia menjadi muslim lalu eksis keislamannya sampai dia meninggal. Ada perkara-perkara yang bisa menjadikan seseorang itu keluar dari keislamannya. Ada yang hakiki, ada yang maknawi. Kalau yang hakiki secara sharih dia mengatakan saya keluar dari Islam. Itu sharih ya. Yang maknawi termasuk nanti tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah. Tapi haram cari sopo. Angger cacing pitane dihilangi kan dadi enak, ndak bahaya lagi. Maka elatnya itu cuma cacingnya aja itu. Kalau dia bisa hilangnya, nggak haram lagi. Kafir orangnya. Wong jelas diharamkan oleh Allah. Mengingkari ijma, sholat 5 waktu hukumnya wajib, itu ijma ulama. Ulama ndiwe kok ora wajib ke sholat berarti dudu ulama iki mesti. Ya. Bendot ya. Nah, maka ketika sholat tidak wajib, dia meyakini itu dan membawa dalam amaliyah sehari-harinya, maka dia keluar dari Islamnya ya. Tadi ya, dengan sendirinya dia sudah kafir karena melakukan hal-hal tersebut. Bagaimana kalau dia ingin kembali kepada Islam? Ya syahadat lagi. Orang yang murtad hakiki secara sharih dia mengatakan saya keluar dari Islam ya. Kok metu saka Islam napa? Lah nek ora murtad ora iso nikah, umpamane gitu ya. Kan banyak sekarang kasus seperti itu juga. Dan zaman dulu itu sudah ada, Pak. Di Syiarul Alam Al-Nubala itu ada satu kisah ya. Seorang muadzin yang setiap hari naik ke menara untuk adzan. Muadzin itu loh, Pak, salatnya bakal telat karena yang adzan dia. Kalau dia enggak adzan enggak ada yang datang salat kan. Itu ketika sudah naik, dilalah ke mengisor. Ada gadis di rumah bawah menara tadi yang terlihat dan kecantikannya memikat dia. Rak sido dan Pak Medun. Ono sing kendel kaya ngono ora saiki ya. Medun ditanya, "Apa maksudmu?" Lalu dia mengatakan, "Saya menginginkanmu." Terus gadis tadi menyampaikan, "Tidak mungkin, kamu muslim dan saya Nasrani."
Bagaimana bisa mungkin? Ya kamu keluar dari Islam, kamu jadi Nasrani. Dilakukan, Pak. Nah, ini sorry, dia keluar dari Islam. Maka yang seperti ini ketika ingin menjadi Muslim, dia harus bersyahadat ulang. Ya. Nah, ketika yang dilanggar adalah tadi hukum-hukum yang bisa menjadikan dia keluar secara maknawi dari Islam, kembalinya kepada Islam cukup dengan pertaubatan. Ya, maka di dalam syariat ada kaul dari hadis jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Perbaharui keimanan kita dengan tahlil kita la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalaupun kita melanggar secara maknawi, sadar, menyesal, lalu mengucapkan syahadat kembali tanpa disaksikan pun itu sudah taubat. Tapi kalau keluarnya sorry tadi harus disaksikan. Aku sukses tak syahadat meneh. Lah sampean nopo kok nganti kaya ngono? Wingi meh nikah angel terus aku murtad umpamanya seperti itu ya. Itu harus disaksikan. Kalau dia keluar dari Islam terang-terangan, maka masuknya harus disaksikan supaya orang tahu. Kalau dia keluar dari Islam dalam tanda kutip yang maknawi tadi, dia nggak sadar atau dia mungkin tidak ada ilmu, maka kembalinya dengan taubat. Tetap tajdidul syahadah, memperbarui syahadahnya dengan taubat tadi. Itu yang nawakidul iman ya. Jadi orang yang keluar dari Islam tidak sekedar keluar secara sorry, tetapi dia ketika melanggar aturan-aturan tertentu yang dalam syariat disebut bisa mengeluarkan dirinya dari Islam, otomatis dia akan tanda kutip tadi ya, dikeluarkan statusnya dari keislaman. Maka nanti ada satu episode di Telaga Kaut ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menanti umatnya, beliau mengharap sekali orang-orang hadir kepada beliau pada waktu itu. Maka ditanya kepada malaikat, kenapa engkau tidak masuk surga wahai Rasulullah SAW? Saya menanti orang-orang yang akan datang. Maka malaikat mengatakan, tidak usah ditunggu, kamu nggak tahu apa yang dilakukan dia sepeninggal kamu. Apa yang dilakukan orang-orang tadi? Keluar dari Islam. Jangankan hari ini, Pak, ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal, kurun waktu bersamaan dengan itu banyak orang yang murtad. Maka sahabat Abu Bakar itu yang paling tegas pada waktu itu. Kalau menyembah Allah, Allah masih hidup. Kalau menyembahnya Muhammad, ketahui Muhammad sekarang sudah wafat. Nah, itu ujian iman. Nanti ada nabi palsu, ada orang-orang yang berakidah sesat. Orang berakidah sesat ini masuk neraka. Ya, sataftarikuna ummati ila salasa wa sab'una firqah. Umatku akan terpisah menjadi 73 golongan. Yahudi 71, Nasrani 72. Orang Islam 73, ternyata lebih banyak. Bukan harus 73 ya, tapi hitungan yang banyak. Maka selain Ahlus Sunnah wal Jamaah tadi, semua masuk neraka. Walaupun dalam pendapat ulama mereka ini tetap Islam. Maka orang Islam yang sesat akidahnya, mereka harus disucikan dulu di neraka sebelum nanti mendapatkan rahmat Allah, masuk ke dalam surga dan ridhonya. Begitu. Ini yang sesat aja masuk neraka, Pak, apalagi yang murtad. Oh, naudzubillah. Termasuk meninggalkan sholat dengan sengaja, itu murtad. Kata Imam Syafi'i, kalau ada orang nggak sholat, dia mati, nggak usah disolati. Artinya kalau nggak usah disolati apa, Pak? Kafir. Ya. Nah, dalam hal ini di kitab-kitab fikih itu nanti ada pembahasan. Kalau dia nggak sholat tapi masih yakin sholat itu wajib, saya aja yang malas, saya aja yang nggak mau melaksanakan, maka orang ini tetap Islam dan dihukumi dosa besar. Tapi kalau sudah mengatakan sholat pun wajib, ora ono sing wajibke, jajal kondrene wong enek sing ono sing wajibke, nah itu dia otomatis kafir, Pak. Kalau dia mati nggak usah disolati.
Yang pertama masih disolati, kifayah ya. Kalau ada yang sudah mensolati ya kita nggak usah aja. Karena sholat jenazah itu kan kifayah ya. Iya. Kecuali orang baik, Pak. Orang baik kita menyaksikan kebaikannya, kita menjadi salah satu yang mendukung dia masuk surga. Karena kalau ada orang meninggal disolati oleh 40 orang yang soleh, pasti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pasti masuk surga. Tapi boleh 40 soleh ki angel tenan. Ya. Di hadis yang lain, kalau disolati oleh 100 orang yang di dalamnya ada orang soleh, dia masuk surga. Artinya doa dari sholat jenazah tadi menjadi syafaat bagi orang tadi untuk masuk surga. Nah ini makanya komunitas soleh itu perlu, Pak. Awake dhewe meninggal, sing nyolati wong soleh kabeh, 40 beres pokoknya. Untuk kartu kuning ya, dari malaikat diutuhi kartu kuning ini langsung silakan. Gitu. Selanjutnya syirik ya. Barang yang membuat perantara dengan dirinya atas dirinya dengan Allah ya. Ini bahasanya panjang ini, Pak. Kira-kira mau disampaikan apa ditunda? Sudah bisa. Nah aku rapopo, sing duwe anak iki lho, Pak. Ini malah ada notnya ya, penyampaian materi aja cepet-cepet saya. Wis tak bedek. Oke, kebijaksanaannya kita tunda aja ya. Jadi insya Allah kita jawab ini, kita jawab Kita jawab supaya nanti ada pencerahan syirik itu seperti apa ya. Terus yang dimaksud dengan perantara ini tawasul ya. Tawasul nanti yang dibenarkan syariat dan yang memang melanggar syariat yang seperti apa. Karena tawasul itu pembahasan dalam fikih. Ya, tawasul itu pembahasan dalam fikih, tapi natijahnya konklusinya itu bisa ke akidah gitu. Jadi kalau nanti tawasulnya salah, dia tersesat. Tapi kalau tawasulnya benar, dia berpahala gitu ya. Ini bahasanya agak panjang karena harus harus detail. Kalau nggak detail malah nggak usah dijawab sekalian gitu maksudnya. Karena kalau nggak detail harus ditinggal. Tapi kalau mau detail waktunya nggak cukup. Ya. Sepakat ya? Kita jawab besok ya. Masalah syirik dan tawasul. Insya Allah kita bahas di pertemuan yang akan datang. Dan saya mohon maaf kalau tadi penyampaiannya terlalu cepat. Makanya kita beri sesi tanya jawab ya. Karena ora cepet ora rampung-rampung ya. Ora rampung-rampung ora kataman-kataman tuh, Pak. Nah. Tapi nek ora paham nggih percuma ya insyaallah. Kita tawasud ya, kita berlaku adil. Insyaallah yang perlu diulang atau ditambah keterangannya kita akan ulang dan tambah. Yang memang pembahasan sederhana-sederhana nanti kita percepat ya supaya targetnya juga tersampaikan. Mohon maklum ya, berarti kalau menginginkan jawaban sing takon ngisuk kudu teko rasanya. Nek ngisuk ora teko ya ora entuk jawaban ya. Atau nanti bisa lihat record ya, rekaman dari Mas Munif ya. Saya kira cukup. Aku lu qauli hadza astaghfirullahi wa lakum wa lisa'iril muslimin min kulli dhanbin astaghfirullahal azim. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.